Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melakukan dan mendengarkan pemaparan dari CGP Angkatan 9 yaitu Ibu Aryati. Yang kami hormati Ibu Kepala TK Negeri Pembina Singkawang Tengah, Ibu Sri Layani. Yang kami hormati Ibu Dedeh Kartika selaku K3TK dan Ibu Cynthia Yulianita, maaf ya Bu ya, sebagai pengajar praktiknya Bu Aryati. Nah, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Aryati selaku calon guru penggerak Angkatan 9 tentang diseminasi budaya positif ke Bapak Ibu semuanya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita tundukkan kepala demi kelancaran acara ini. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Aryati, kita akan mendengar kata sambutan. Kata sambutan yang pertama disampaikan oleh Ibu Kepala TK Negeri Pembina Singkawang Selatan kepada Ibu Sri Singkawang Selatan, Singkawang Tengah, maaf ya Pak ya, kepada Ibu Sri Layani, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Cynthia Yulianita, ya, selaku pengajar praktek dari Ibu Aryati. Yang terhormat Ibu Dedeh Kartika selaku ketua K3TK Kota Singkawang. Yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Aryati SPD. Nah, perlu Ibu ketahui, Ibu Aryati ini adalah bukan CGP Angkatan ke-9 dari TK kami, TK Negeri Pembina Singkawang Tengah. Harapan kami ke depan, semoga dengan budaya positif ini yang akan dipaparkan dapat kami tularkan, dapat ditularkan Ibu Aryati untuk dapat diterapkan di sekolah ibu-ibu di yang lain. Pada kesempatan ini tak lupa saya ucapkan terima kasih pada Ibu Cynthia yang sudah memenuhi undangan serta rekan-rekan ibu, bapak-bapak guru yang sudah menghadiri kegiatan ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kami tidak akan berpanjang lebar. Jadi salah satu ini adalah kegiatan yang mungkin untuk di TK kami ada yang kedua. CGP kami kemarin pertama Ibu Fitri Wulandari, yang kedua ini Bu Aryati. Mudah-mudahan yang calon CGP yang sudah tes berikutnya itu bisa lolos. Jadi harapan kami, saya ingin menginginkan TK Negeri Pembina Singkawang Tengah menelurkan CGP yang baru demi untuk kemajuan pendidikan anak usia dini di Kota Singkawang dan dunia pendidikan di Kota Singkawang. Saya selaku kepala sekolah tetap support. Harapan saya supaya lebih banyak guru-guru yang ada di sekolah dan guru-guru yang ada di Kota Singkawang lebih maju dan lebih berkembang. Dengan adanya CGP ini dapat mengembangkan dirinya untuk tampil, karena CGP ini adalah calon pemimpin. Kalau lolos menjadi GP guru penggerak akan menjadi pemimpin untuk dunia pendidikan di Kota Singkawang.
Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, mohon maaf mungkin pelayanan dalam kegiatan ini terdapat kekurangan-kekurangan, tapi inilah sekolah kami. Jadi sangat kami mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sri Wilayani. Untuk selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua K3TK kepada Ibu Dede Kartika, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi. Yang saya hormati Ibu Sri Wilayani selaku tuan rumah ya Bu ya, kepala sekolah di TK Negeri Tengah. Yang saya hormati tenaga pengajar praktek yaitu Ibu Cynthia. Kan Ibu, salam kenal juga Ibu ya. Dan juga yang terhormat dan yang saya banggakan mungkin calon guru penggerak ini semuanya hebat-hebat. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat bertemu di sekolah TK Negeri Singkawang Tengah ini dalam keadaan sehat. Dan yang lebih spesial mungkin guru penggerak kita yaitu Ibu Aryati. Iya, tepuk tangan dong biar tambah semangat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas keundangannya karena dengan adanya seperti ini K3TK juga bisa menghimbau untuk seluruh guru-guru TK yang ada di Kota Singkawang untuk ikut gerakan calon guru penggerak. Sedikit-sedikit alhamdulillah dari pertama ke pertama, kedua sampai sekarang angkatan ke 9. Insya Allah ada lagi nanti angkatan ke 10 insya Allah. 11. Dengan adanya motivasi semuanya ini, guru TK harus bisa menjadi calon guru penggerak. Tepuk tangan untuk kita semuanya, untuk yang TK ya, khususnya yang TK. Karena dengan adanya kegiatan seperti ini memotivasi guru-guru yang ada di Kota Singkawang, khususnya untuk guru-guru TK. Karena dengan adanya bekal seperti ini, guru-gurunya tambah mantap, tambah luar biasa. Karena tuntutan dari kurikulum Merdeka Belajar, guru-guru harus inovatif dalam belajar, harus berkarya. Salah satunya ini, kita belajar sama-sama. Tidak ada yang pandai, tidak ada yang pintar, tidak ada yang hebat. Kita belajar sama-sama. Jadi dengan adanya kegiatan ini, kualitas pendidikan anak usia ini semakin lebih baik. Itu harapan kami. Sehingga dengan adanya seperti ini, guru-guru pun tambah hebat, tambah mandiri. Itulah harapan saya. Jadi dengan adanya seperti ini bisa ditularkan kali ya nanti, ditularkan kepada teman-teman yang lain. Insya Allah kami sebagai pengurus K3TK Kota Singkawang selalu mendukung. Jadi tolong dikomunikasikan dengan kami. Apapun kegiatannya dikomunikasikan. Kami 100% akan mendukung. Apapun, misalnya keperluan apa saja, seperti sekarang ini. Mau sambutan, mau kita hadirkan beberapa kepala sekolah, insya Allah akan kami dukung. Selagi kegiatannya bermanfaat untuk guru-guru, terutama sekali guru-guru TK dan juga khususnya yang lebih umum lagi untuk guru-guru Kota Singkawang. Karena dengan kegiatan ini sangat luar biasa sekali. Selain kita menjadi untuk bekal untuk kita diri sendiri, kita tularkan untuk sekolah kita, bahkan untuk semuanya. Dengan harapan jadi kita bisa lebih baik lagi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih
insya Allah kami akan dukung, dan juga mohon maaf jika memang nanti jika ada hal-hal yang kurang berkenan, tolong dikomunikasikan dengan kami. Insya Allah kedepannya kita akan evaluasi lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dede telah menyampaikan kata sambutannya dan menyampaikan motivasi untuk kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Cynthia selaku pengajar praktek ibunya Aryati. Kepada Ibu kami silakan. Terima kasih Ibu Ruby. Selamat siang Bapak dan Ibu. Ya, semangat ya. Semangat. Iya, walaupun udah siang, cuacanya agak-agak mendung ya. Tapi harus tetap semangat ya. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Sri Layani sebagai kepala sekolah TK Pembinaan Singkawang Tengah, dan Ibu Dede, salam kenal juga ya Bu ya. Sebagai ketua K3 TK ya. Terima kasih untuk undangannya juga Ibu Aryati. Nah, Bapak dan Ibu, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani tentunya ya. Kita bisa hadir di sini di TK Pembina ini, di kelas yang cantik kelasnya ya, meriah ya. Semoga nanti kita dapat meluangkan ide-ide kita di sini Bapak Ibu ya. Kemudian ya sebenarnya tujuan dari budaya positif ini selain sebagai tugas aksi nyata CDT adalah untuk menyebarkan budaya positif ya, yang nantinya diharapkan itu dapat dilakukan gitu, dapat kita praktekkan begitu ya di sekolah-sekolah, berawal dari sekolah CGT-nya terlebih dahulu. Kemudian nanti diharapkan itu dapat menular ke sekolah-sekolah yang lainnya tentunya. Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu adalah karakter ya nantinya ya Bu ya, bisa menjadi karakter tradisi dari sekolah tersebut gitu. Hal ini tidak akan lepas ya Bapak dan Ibu, perlu kolaborasi antara calon guru penggeraknya, kemudian dengan kepala sekolahnya, dengan teman-teman guru di tempat sekolahnya. Nah, jadi diharapkan nanti setelah diseminasi ini ya, Bapak dan Ibu semua dapat berkolaborasi menciptakan budaya positif di lingkungan sekolahnya. Saya kira itu saja Bapak Ibu, tidak lama-lama kita mulai ya, kita sama-sama belajar. Sebelumnya saya ada pantun, tadi saya minta ini ajarkan dengan guru bahasa Indonesia di sekolah saya gitu ya. Pantunnya cukup 2 saja, tidak banyak. Minum kopi jangan banyak-banyak Bapak Ibu ya. Nanti bisa sakit perut sampai ke hulu hati. Nah, Bapak Ibu, terima kasih banyak karena sudah berkenan hadir di acara ini. Ada lagi, satu lagi. Makan bakwan jumlahnya 5. Nah, diberi sambal, rasanya lebih nikmat. Mari Bapak dan Ibu kita fokus bersama mencari ilmu bersama calon guru penggerak hebat. Terima kasih. Saya serahkan ke Bu Diana. Terima kasih banyak Ibu Cynthia. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Aryati yang
budaya positif. Kepada Ibu Aryati, disilakan. Langsung ya. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua K3TK Ibu Dede Kartika SPD, yang kami hormati Kepala TK Pembina Singkawang Tengah Ibu Sri Layani SPD, dan yang saya hormati juga Ibu Cynthia Yulianita ya selaku pengajar praktik, dan kepala sekolah beserta dewan guru hebat ya di khususnya di Singkawang Tengah. Selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan pada siang hari ini saya akan memaparkan atau juga di sini mengibaskan budaya positif. Ini merupakan tugas aksi nyata kami pada calon guru penggerak, bahwa kami harus menyebarkan budaya positif yang merupakan tugas 1.4a.9 aksi nyata modul 1.4, yang mana di modul 1 ini kami ada 4 materi modul, yaitu 1.1. Yang pertama yaitu tentang Filosofi. pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara, itu 1.1. Kemudian 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang ketiga 1.3 yaitu tentang visi calon guru penggerak. Dan yang terakhir ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, inilah yang akan kami sebarkan atau kami imbaskan kepada guru-guru yang ada di Singkawang Tengah, khususnya di untuk kota Singkawang. Tapi kami yang berdiri di sini bukan berarti kami lebih tahu, lebih pintar. Kami belajar, kita sama-sama sharing dalam masalah budaya positif ini. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Nah, perkenalkan dulu, ini adalah fasilitator kami, yaitu Bapak Rangga R. Al Saibani. Nah, kemudian yang cantik itu, yaitu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Cynthia Yulianita, yang ada duduk di depan ya, hadir di sini. Oke, lanjut. Kemudian ini untuk aksi. Nah, Pak Ibu, mungkin sebelum ini di sini saya membicarakan tentang budaya positif. Apa sebenarnya budaya positif itu? Ini kan udah biasa kita sering kita dengar ya, budaya positif. Mungkin ada yang tahu apa budaya positif? Kalau positif mungkin kita udah tahu lah, yang bagus-bagus, yang baik-baik. Kalau budaya, mungkin ada Bapak Ibu yang tahu budaya positif. Kebiasaan. Kebiasaan apalagi? Atau nilai-nilai. Nah, sekarang kita masuk ya Bu ya. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pelajaran. Nah, apa itu proses perjalanan pendidikan? Nah, ini adalah kita menanamkan nilai-nilai kebajikan terhadap murid kita.
ya, nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan, kita terapkan. Nah, budaya positif ini akan bermuara pada nilai-nilai universal, nilai-nilai kesepakatan yang dianggap baik untuk semua warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, di sini ada beberapa konsep ya tentang budaya positif. Ini nanti yang akan kami paparkan. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. 6, restitusi segitiga restitusi. Nah, ini kan masih asing ya bagi kita, Bu ya. Hanya taunya kita budaya positif. Tapi ini yang biasa sudah kita lakukan di sekolah nih. Hanya istilah-istilahnya saja ya kita masih agak masih umum rasanya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada permainan Bapak Ibu ya. Ini cobalah buka. Nah, sekarang Bapak Ibu coba berpasangan. Ya, berpasangan A dan B, Bapak Ibu. Ya, berpasangan. Coba berpasangan. Nah, Anda dan teman Anda ya akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Ya, yang A itu ya, yang A. Yang pertama dia A. Mengepalkan salah satu tangan Anda. Anda perlu mencoba menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Ini adalah barang yang berharga. Barang yang berharga Ibu anggap. Ibu kepalkan ini. Nah, iya. Kemudian karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda, ini tadi itu sangat berharga sekali ya. Nah, tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda tadi. Iya. Iya. Kemudian teman B ini boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, atau menggoda, atau juga mengkritik, atau juga bisa memberikan uang untuk bersedia untuk membuka tadi. Nah, siapa yang bisa membuka? Nggak bisa Bu, nggak bisa. Gak bisa. Ada yang Bisa. Ayo nyawa dari bange. ada yang bisa. Oke. Nah. Iya. Nah, apakah Anda dan B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Kalau yang membuka, tapi kemudian yang B yang yang menutup kepalan tangan Anda, ada tidak yang menutup? Yang mempertahankan? Walaupun dihardik atau dikasih uang ada? Ada. Kemudian yang tadi tetap ada yang buka, ada yang benar, Bu ya. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup ini kepalan tadi? Siapa? Yang punya kepalan. Diri sendiri. Ya. Jadi yang mau membuka atau menutup adalah diri kita sendiri. Iya kan? Tergantung lagi kondisinya. Seandainya umpamakan gini, kita umpamakan ini kita kepalkan, kita karena itu benda yang sangat berharga, kita akan mempertahankan nih. Orang mau bukanya tetap kita sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Tetapi ada juga umpama tidak bisa, kenapa? Atau dikritik, ya kan kita tidak tahan, kita buka. Jadi kita sendiri ya mengontrolnya sendiri ini tadi ya. Baik. Nah,
Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Stephen R. Covey, yaitu yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Umpama stimulus responnya, realitasnya yaitu kebutuhan kita sama, tapi di teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Lanjut, kemudian semua orang melihat yang sama, tetapi begitu teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi di teori kontrol yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan kalah, tetapi kalau teori kontrol model berpikir menang-menang, jadi sama. Kemudian makna kata disiplin. Nah, ini Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana merdeka. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka. Kemudian pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen. Diana Gosen mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari kata bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple, yaitu murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi yang datangnya dari diri sendiri, bukan dari luar. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam, bukan dari luar ekstrinsik. Kemudian, nilai-nilai kebajikan itu tadi kan ada yang kita menanamkan nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikannya? Ini salah satunya masuk di yang sudah biasa kita lakukan, yaitu di kurikulum Merdeka ini kan, tentang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini masuk di dalam sini nilai-nilai kebajikannya. Ya, masuk lagi ya akhlak sendiri, akhlak kepada yang beragama, semuanya masuk di sini. Tentang hormat menghormati, ya ada di dalam sini. Kemudian, ini yang kedua. Tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Ya, Diana Gosen dalam bukunya ini, saya agak
berlipat-lipat kalau lidah saya Bahasa Inggris. bahasa Inggris di sini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, ini adalah hukuman dan satunya itu konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Begitu kita dapat hukuman, kita kan langsung terjadi nih. Nah, sangat menyakitkan sekali. Umpama terlambat, langsung disuruh. Umpama kan kalau anak SD itu biasa SD atau SMP ya biasa disuruh lari halaman. Tapi kalau anak TK enggak bakalan Bu dia datang ke sekolah lagi. Kalau anak TK itu dia tidak ada hukuman-hukuman seperti itu, ya, berupa fisik. Gitu. Kemudian kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kemudian lanjut membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tapi untuk konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, tapi konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman merupakan suatu paksaan, tapi kalau konsekuensi yaitu stimulus tanggapan ya tadi respon tadi ya stimulus respon. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tetapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian untuk hukuman konsep diri yang buruk, yang merasa bersalah tadi ya. Kemudian konsekuensinya konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out ya. Nah, tindakan guru ini sebenarnya seharusnya untuk itu. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah hukuman. Ya, ini biasanya di SD Bu ya, di SD atau yang anak-anak yang sudah bisa menulis. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena kan pelajaran PJOK udah terlambat dia Bu. Yang kawannya udah pemanasan, dia terlambat datangnya ditambah 2 kali. Iya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini Charles Gosen 1996. Nah, bila kita melihat bagian di bawah ini, kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya,
sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin juga bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, ini dia tabelnya untuk hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, kalau hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Pada konsekuensinya, murid atau anak belajar taat peraturan. Tapi di restitusi, karena dia ini kan memperbaiki kesalahannya, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Kemudian untuk hukuman, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Jadi konsekuensinya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Pada restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol, karena dia memperbaiki dari yang bagi kesalahannya dan bisa kembali ke kelompoknya. Dampak pada murid, ya pada hukuman, yaitu anak tuh merasa marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Nah, tapi konsekuensinya kehilangan hak, ya, waktu jeda seorang diri, kemudian penahanan kalau di konsekuensinya. Tapi di restitusi, yaitu murid anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Kemudian kalau hukuman tiba-tiba, kejadiannya itu tiba-tiba, begitu dia melakukan pelanggaran, nah ini kejadiannya tiba-tiba dibuat. Kemudian tidak diharapkan atau sangat melukai si anak. Tapi pada konsekuensi sudah diketahui masuk akal, karena ini kan kesepakatannya antara guru dan anak. Nah, tapi kalau umpama hukuman hanya cuma satu pihak, cuma guru sendiri yang membuatnya. Tapi kalau restitusi, yaitu anak, jadi anak yang mencarikan solusi sendiri, mencari pemecahan masalah sendiri. Jadi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari suatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka itu tidak bisa melakukannya, atau juga mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini Alficon, ya, Alficon. Kemudian Alficon wawancara ASCD, yaitu Maret tahun 1995, mengungkapkan bahwa penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, jadi restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi yang ada dari diri kita sendiri, ya, bukan dari luar. Lanjut untuk materi ketiga, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam.
Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di dalam peraturan tersebut, yaitu takut sehingga mereka hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, ya Bu ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dia lebih abstrak ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, bentuk positif. Ada kata tidak gitu, tidak, ya positif. Umpama tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kita kalau sampah kita dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, sekarang seperti itu ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak perlu terlalu panjang, terlalu banyak, jadi anak-anak jadi bingung untuk memahaminya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, umpama yang di kelasnya ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini kita kumpulkan anak-anak, kesepakatannya gimana, keyakinannya sama. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Umpama kan kita beri waktu 1 semester, nanti kita revisi lagi, kita lanjutkan semester depannya. Kemudian peraturan. Nah, seperti ini dia. Keyakinan kelas nilai yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalau nilai kebajikannya yang diambil adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini nilai kebajikannya yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, yaitu berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini adalah kesehatan. Ya, diambil nilai kebajikannya itu tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain. Kemudian nilai kesabaran juga adalah kesabaran. Gunakan masker. Itu nilai kebajikannya yaitu kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu adalah kebajikan yang dituju, yaitu nilainya yaitu keselamatan, keamanan. Ini masih peraturan Bu. Kalau dia itu tidak ada kata jangan ya, dia nilai positif. Berjalan di kelas atau koridor seperti itu ya. Keyakinan. Nah, ini keyakinan kelas yang saya bikin, saya kumpulkan anak-anak. Kemudian karena anak-anak TK ini kan dia tidak bisa menulis nih, pakai nulis enggak. Jadi mereka pakai emot ya. Siapa yang merasa setuju, apakah emotnya yang sedih atau yang senang. Jadi mereka mewarnai yang senang seperti itu. Mereka menunjukkan, kemudian kita kembali lagi kita kumpulkan, akhirnya kita buat kesepakatan kelasnya seperti itu. Nah, nanti kita lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Untuk materi 5 positif kontrol, yaitu 1 tentang penghukum, apakah dia sebagai seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman atau pemantau, manajer.
Kemudian untuk segitiga restitusi, nah ini ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, ketiga yaitu menyatakan keyakinan. Untuk demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan setelah Bu Aryati memaparkan materi yang tadi telah disampaikan. Ada 3 materi, salah satunya keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, dan disiplin positif. Mungkin ada yang ingin bertanya? Oh iya, silakan Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menanyakan tentang apa yang telah disampaikan oleh Bu Aryati. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya dari TK Negeri Pembina Singkawang Tengah. Di sini yang ingin saya tanyakan kepada Bu Aryati, tadi dia membahas tentang budaya positif ya. Di sini kita ada tadi sedikit menyelipkan tentang kesepakatan kelas. Sebenarnya kesepakatan kelas itu udah kita buat di setiap sekolah masing-masing kan. Kalau zaman dulunya itu mungkin tata tertib ya. Sekarang zamannya Merdeka Mengajar disebut dengan kesepakatan kelas. Dan alhamdulillah di sekolah kita ini sudah melaksanakan apa itu kesepakatan kelas, dan perlahan-lahan sudah sudah bisa melakukan budaya positif sedikit-sedikit. Yang ingin saya tanyakan, tadi ada Bu Aryati membahas tentang hukuman. Apa sih yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan? Berikan contohnya Bu Aryati, misalnya di dalam lingkungan sekolah kita itu seperti apa hukuman yang berbentuk penghargaan. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Mau langsung dijawab atau satu lagi pertanyaanmu? Langsung ya. Langsung. Iya, langsung jawab. Langsung jawab. Awak sepeda 4. Ini ya. Iya, terima kasih kepada Ibu Nur Hasanah atas pertanyaannya. Ini di sini dihukum oleh penghargaan. Padahal kalau anak TK, kalau di anak TK itu kan setiap tindakan selalu diberikan penghargaan, walaupun sekecil apapun, ya kan? Berikan penghargaan. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan, maksudnya ini udah ada di sini cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Nah, begini, pada saat kita melakukan suatu pencapaian, pamankan anak jangan selalu diberikan penghargaan, sedikit-sedikit penghargaan dan penghargaan. Jadi anak itu motivasinya bukan hanya dari dalam, yang mau kita timbulkan ini kan dari dalam, bukan dari luar. Kalau umpama selalu penghargaan yang selalu kita berikan, jadi motivasi itu hanya anak itu tergantung kepada penghargaan. Nah, seperti itu. Contoh, umpama contoh anak itu biasa dia ini mau mencapai suatu tujuannya, umpama dia ini mau juara 1. Tetapi
yang dicapainya itu nggak bisa. Dia hanya bisanya dapat juara 2. Apakah itu makin menghukum si anak ini? Nah, seperti itu. Ini yang dapat saya bisa saya berbagi seperti itu. Umpamakan si anak tadi, dia mau juara 1, yang mau dicapainya itu juara 1, tapi dia tidak bisa mencapainya. Nah, seperti itu. Hanya dia umpamakan dapat mencapai juara 2. Jadi umpamakan itu menjadi beban buat dia gitu. Ya, jadi beban untuk dia. Nah, yang saya pahami seperti itu. Iya. Boleh menanyakan sedikit? Iya. Ini kan temanya kan tentang budaya positif ya. Iya. Gini, kemarin kelas saya ini kan lomba tentang kelas menyenangkan. Iya. Kemarin di sama penilai disuruhnya menempelkan seperti kayak suatu penghargaan, misalnya di pojok membaca itu ditempelkan reward. Ya, apakah itu termasuk budaya positif? Apakah dia termasuk dihukum oleh penghargaan? Seperti itu. Kan siapa yang bisa membaca yang banyak nanti dikasih reward. Iya, itulah biasa saya jadi kayaknya bertentangan. Ya. Yang mana untuk budaya positif tentang penghargaan ini, iya boleh kita berikan penghargaan mungkin sekali-sekali. Tapi kalau umpama terlalu sering, jadi motivasi itu bukan hanya mereka dapatkan dari hanya maksud yang kita mau kita timbulkan ini penghargaan yang dari dirinya sendiri yang keluar. Jadi dia belajar itu hanya mengharapkan penghargaan. Tidak ada kesadaran diri. Kesadaran diri. Jadi umpamakan ya dalam jangka waktu pendek, yaitu tidak jangka waktu panjang. Hanya umpamakan, ya kalau anak umpamakan selalu diberikan penghargaan, dia kan jadi dia hanya mengharapkan dari penghargaan itu, jadi tidak ada motivasi. Dan motivasi dari dalamnya tidak ada, hanya dari luar saja, ya kan? Dia ketergantungan dengan penghargaan yang ada dari luar. Jadi menghukum jadinya kayak seperti itu. Ya, jadi sekali-sekali seperti itu. Ya silakan Ibu Silaini. Terima kasih atas waktu kita. Mungkin di sini dapat saya berikan satu gambaran. Nanti kita telah bersama-sama apakah ini termasuk. Saya punya pengalaman siswa main ayunan tinggi sekali, udah tinggi aja, mau tinggi aja. Kita selaku guru kan turun. Dia makin jadi. Jadi saya berpikir, udah. Akhirnya kata saya, hebat, mantap, ayo tinggi sekali, tinggi lagi. Tapi kalau nanti nyangkut di pohon, kebetulan ada pohon ketapang Bu, nyangkut di pohon ketapang, ibu tidak bisa ngambil, bisa terus sendiri, tidak ada tangga, dadah ibu nak masuk, hati-hati nanti nyangkut di pohon ketapang. Langsung dia melanggar ayunannya. Saya anjurkan memang, ayo tinggi lagi, hebat, mantap, ayo tinggi lagi. Tapi hati-hati, kalau nyangkut di pohon nanti jatuh pohon ketapang. Ibu tidak tanggung nih, ibu tidak bisa manjat, ibu tidak ada tangga, mau ambil asrul di atas. Itu nama anaknya asrul. Ibu tidak tanggung nih, ibu takut ibu nanti pohon ketapang. Saya cepat berlari masuk langsung pelan-pelan, tidak lagi tinggi. Saya tidak tahu apakah ini termasuk karena bahasanya bahasa yang berupa penghargaan positif. Padahal sebetulnya tujuan kita kan kalau bahasa secara kasarnya kan turun jangan tinggi, jangan tinggi. Harusnya kan biasa kita emosinya langsung seperti itu. Tapi saya berpikir kita melarang selaku guru tidak boleh juga terlalu sering. Tidak boleh. Terlalu banyak tidak boleh, anak akan jadi berontak. Jadi bahasa saya seperti itu. Sekian, terima kasih Bu Anatin.
mungkin saya tambahkan juga Bu ya sebentar. Pada saat anak baru belajar membaca, dia baru bisa belajar untuk membaca tuh. Dia sendiri nih, begitu dia baru mengeja, begitu dia, aku udah bisa. Nah, itu adalah penghargaan pertama loh. Itu yang sebenarnya itu. Itu maksudnya seperti itu. Tapi begitu kita langsung memberikan, kamu udah bisa membaca, berarti kita mengambil kegembiraan itu tadi. Kegembiraan itu penghargaan yang dah. Begitu kita menerima penghargaan itu, maka kegembiraan yang tadi dari penghargaan dari dalamnya itu udah kita ambil. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban Ibu Hayati dan Ibu Sri tadi tanggapannya sudah sangat bagus. Mungkin di sini saya memberikan penjelasan sedikit apa yang sudah saya ketahui tentang penghukum atau penghargaan. Nah, yang sudah saya pelajari waktu kebetulan, maaf, saya di sini perkenalan dulu. Mungkin ini Bapak dan Ibu guru penggerak angkatan ke-9. Kebetulan saya sudah selesai angkatan ke-5. Nah, bagian dari penghukum atau penghargaan, apakah kita boleh menghukum atau bolehkah kita menghargai sesuatu yang anak kerjakan, ya, sesuatu yang anak kita kerjakan? Bolehkah kita menghukum ketika mereka tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Bolehkah kita menghargai anak yang sudah memberikan hasil yang sesuai dengan harapan kita seorang pendidik? Nah, ini sangat menjadi sesuatu problema di lapangan antara materi dan lapangan, apa yang akan kita lalui setiap hari sebagai pendidik, apalagi sebagai guru TK yang selalu berhadapan dengan anak usia dini. Nah, bagaimana kita menghukum? Misalnya ini ya, menghukum, kita tidak boleh menghukum anak ketika anak memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita. Misalnya ketika dia melanggar keyakinan kelas, kesepakatan yang kelas yang sudah disetujuinya bersama teman-temannya di kelasnya, ya, kita tidak boleh menghukum, tetapi kita menggunakan 5 posisi kontrol sebagai pendidik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Rubiana. 5 posisi kontrol itu yang akan kita gunakan. Ya, ada posisi kontrol yang sebagai teman, pembuat masalah, merasa bersalah anak itu. Ketika kita sudah melakukan posisi kontrol yang mana anak sudah mencapai apa yang akan kita targetkan, tetapi masih belum bisa merasa bersalah misalnya, yaitu adalah posisi kontrol yang kelima, yaitu ke posisi manajer. Itu adalah hukuman, bukan hukuman, itu adalah posisi yang akan kita lakukan, ya, itu yang terbaik. Bagaimana supaya anak bisa merasa dia bersalah, merasa berteman dengan gurunya, ya. Kalau anak sudah mengetahui, sudah mencapai posisi manajer yang akan kita lakukan sebagai pendidik, insya Allah anak itu tidak akan membuat kesalahan-kesalahan lagi. Nah, begitu juga dengan penghargaan. Ketika anak membuat hasil yang bagus, mereka menunjukkan prestasinya yang bagus di luar dari harapan kita sebagai pendidik, kita boleh menghargainya, tetapi tidak boleh sering-sering, ya. Dan ya betul Bu, tidak boleh berlebih-lebihan. Ketika dia merasa kita menghargai anak yang sini, dia sudah
melakukan seperti apa yang dilakukan si A ini, temannya akan merajuk misalnya kan, merasa tidak disenangi, tidak dipahami, aku tidak bisa seperti dia. Ya, itu teman-temannya yang merasa tidak bisa. Saya tidak, ya betul, direndahkan oleh ibu guru. Kamu sajalah yang bisa, kamu sajalah yang pintar. Ada anak yang seperti itu, walaupun anak TK sekalian, apalagi anak yang dewasa. Ya, ketika mereka membuat sesuai yang apa yang kita harapkan, ya kita syukur, kamu hebat, nanti kamu bisa lagi. Ketika kita ketemu dengan anak yang belum bisa sesuai harapan kita, ya kita lebih memberikan penghargaan, motivasi ya. Di sini sebetulnya motivasi, ya, kamu nanti bisa, kamu bisa seperti ini asal kamu berusaha. Ini termasuk nanti berkaitan dengan segitiga restitusi. Ketika juga anak membuat kesalahan, kita akan bertanya dulu, menggunakan dengan segitiga restitusi, ya, menstabilkan identitas. Mengapa dia membuat bersalah? Mengapa dia melakukan tindakannya seperti itu? Nah, kita kembalikan, kita ingatkan lagi dengan keyakinan kelasnya masing-masing. Seperti itu mungkin saya dari memberikan tanggapan. Mungkin yang kalau salah diberitahu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Untuk selanjutnya kita tutup acara ini. Terima kasih kepada Ibu Aryati yang telah memaparkan materinya kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua, Bapak Ibu ya. Semoga kita dapat menerapkannya di sekolah masing-masing. Demikian acara kita pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etika Apria. Saya mengajar di TK Negeri Pembina Kecamatan Singkawang. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Aryati yang telah mengimbaskan materi modul 1.4 tentang budaya positif, di mana budaya positif ini bukan hanya untuk guru ataupun murid, tetapi termasuk juga di dalamnya warga sekolah, baik itu TU maupun orang tua dan lainnya. Dengan menerapkan budaya positif, kita dapat menyesuaikan nilai-nilai kebajikan yang lebih baik dan memiliki karakter yang kuat pada diri kita sendiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.